itu tentang pengumpulan dana bagi orang-orang di Yerusalem. Jadi jauh sebelum orang bergerak untuk kumpul dana, orang Korintus sudah dia siap-siap untuk memberi bantuan ke Yerusalem. Dia pun kesediaan memberi ini mempengaruhi orang lain. Setelah Paulus menceritakan kepada orang lain bahwa Korintus itu sudah siap 1 tahun lalu, don sudah berniat untuk membantu orang-orang di Yerusalem. Nah, ini menjadi motivasi bagi jemaat-jemaat lain, don punya gerakan. Justru yang lebih hebat orang Makedonia nomor 1, bukan yang lain-lain. Jadi Korintus sudah berencana 1 tahun lalu, tapi yang memberikan kamu orang Makedonia. Yang dalam keadaan menderita, dalam keadaan kekurangan, tapi mereka bisa memberi. Contoh itu yang dipakai lagi. Jadi dulu Korintus menjadi contoh, tapi sekarang orang Makedonia menjadi contoh. Artinya dong dalam banyak penderitaan, kesulitan, kemiskinan, tapi dong beri lebih banyak daripada yang diperkirakan oleh Paulus. Itu. Mengapa? Mengapa dong beri lebih banyak? Karena pertama dong kasih dong pun diri dulu pada Tuhan, baru kedua berdasarkan penyerahan diri kepada Tuhan, dong memberi untuk orang lain. Nah, jadi itu dasar sehingga dong beri lebih banyak menurut Paulus kepada orang Korintus. Ya, betul kira itu. Jadi apa yang direncanakan oleh orang Korintus tahun lalu itu menjadi motivasi bagi jemaat-jemaat lain untuk juga turut dalam memberikan bantuan kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Jadi masalahnya begini, di Yerusalem atau pada waktu itu ada kelaparan, orang bilang resesi atau krisis, di mana kelaparan melanda banyak jemaat, termasuk jemaat di Yerusalem. Dan karena itulah maka inisiatif untuk membantu orang di Yerusalem, Paulus tulis surat ini. Jadi ada alasan mengapa sampai surat ini ditulis, karena itu. Karena kekurangan yang melanda, ada jemaat-jemaat, teristimewa jemaat-jemaat di Yerusalem, maka Paulus tulis surat ini untuk mengingatkan orang di Korintus dan jemaat-jemaat yang lain untuk membantu. Kira itu. Jadi bacaan ini dia pun dasar tolaknya itu untuk menolong orang-orang di Yerusalem dalam kesulitan makannya atau kebutuhannya sehari. Yang berikut, supaya jangan Paulus malu, barang Paulus juga gambar-gambar untuk orang-orang di jemaat-jemaat lain, kata Korintus siap dari dulu. Nah, sekarang orang Makedonia yang mesti bawa bantuannya akan lewat Korintus, dong mau pergi Yerusalem. Jadi supaya jangan Paulus malu dan juga jangan orang Korintus malu, dia bilang beta kasih utus Titus dulu, atau ada orang yang dia kasih utus karena supaya memperlancar dong punya rencana untuk bantuan. Nah, mengapa bantuan itu terhenti? Karena ada orang-orang yang suka Paulus punya pelayanan. Dong bilang kata Paulus itu kerja yang betul. Dalam surat dia tegas, tapi kalau menghadap muka ini dia lemah dan seterusnya. Dia bukan rasul yang direstui oleh Yerusalem. Artinya mesti ada surat-surat bukti bahwa dia rasul dari sana. Dia sana ada. Nah, oleh sebab itu surat ini juga membuat pembelaan dan menghantam itu orang-orang yang memutar balik berita bahwa Paulus itu seperti begini. Mengapa dia mengambil uang di Yerusalem di Korintus? Karena dia takut. Dia takut karena dia kerja betul dan dia bukan rasul sejati. Nah itu. Jadi ada 3 hal yang dikemukakan Paulus di sini, yaitu meluruskan apa yang pernah direncanakan oleh jemaat Korintus untuk Yerusalem, kemudian mematahkan lawan-lawan yang menentang dia dengan pembelaannya. Ini surat pembelaan 2 Korintus, ini pembelaan terhadap kerasulannya. Dan yang berikut adalah mendorong supaya rencana pemberian bantuan itu terlaksana. Jadi Titus diutus ke sana untuk melancarkan itu. Itu yang ditulis dalam ini 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Kita pindah ke berikut, yaitu nilai-nilai teologis dari ini materi ini atau bacaan ini.
Dia ada di situ mungkin, tapi dalam bagian ini Paulus mau menerangkan bahwa panggilan jemaat adalah untuk melayani. Itu panggilan. Ada kebetulan di GPM ada 4 toh. Panggilan jemaat atau panggilan gereja itu ada 4. Tapi dia di sini dia bilang panggilan menjadi jemaat itu melayani. Atau dalam bahasa asingnya itu diakonia. Diakonia. Nah itu. Jadi dasar teologinya dia bilang keton jemaat panggilan utamanya adalah melayani. Melayani artinya keton solider dengan orang-orang yang lain yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Teristimewa dalam penderitaan. Melayani. Jadi ada 3 itu. Melayani itu diakonia, lalu pelayanan itu diakonen kah? Begitu ada dalam bahasa asingnya itu. Lalu diakonos itu pelayan. Dari diakonia itu. Jadi ada melayani, diakonia itu, kemudian diakonos itu pelayan, kemudian diakonian itu pelayanan kayak itu. Begitu. Nah, itu nilai teologis di situ. Artinya gereja dipanggil, jemaat dipanggil untuk melayani, solider dengan orang-orang yang ada dalam kondisi tertentu, teristimewa yang susah. Orang Yerusalem ada dalam krisis pangan. Yang berikut ada bentuk-bentuk diakonia dalam gereja dan perkembangannya. Ada 3 kan? Kalau ada diakonia karitatif, ada diakonia reformatif, dan ada diakonia transformatif. Itu. Ada di situ catatan? Nah, jadi diakonia karitatif itu kalau ketemu lapar dikasih makan. Ya toh, kalau ketemu lapar kasih makan. Nah, macamnya ada BLT, escaping. Perdompung makan setiap hari 1 bulan ke berapa 300.000 ke berapa ribu. Nah, itu kalau lapar kasih makan. Itu diakonia karitatif. Dia berdasarkan belas kasihan. Dia berdasarkan naluri. Jadi kalau lapar kasih makan saja. Kasih beras, kasih roti, kasih ikan supaya dong makan. Itu karitatif. Tapi kalau diakonia reformatif atau pembangunan, susah begitu. Kasih makan tetap kasih makan, kasih roti, kasih ikan, kasih nasi, tapi disertai dengan pembangunan sarana untuk pembangunan manusianya. Misalnya kesehatan, itu bangunan sarana kesehatan, bimbingan, dan seterusnya. Itu reformatif atau pembangunan. Jadi tetap memberi makan, memberikan, tapi disertai dengan itu. Sarana-sarana untuk membangun manusia itu tetap dibangun. Kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu di reformatif. Kemudian diakonia transformatif itu lebih hebat lagi. Artinya lebih meningkat lagi. Jadi bukan saja kasih makan, lalu bangun dia punya sarana-sarana untuk bagaimana ketemu bisa membangun ketemu pun diri seluruhnya. Artinya baik tubuh maupun apa saja, tapi dia lebih hebat lagi. Ini kalau sarana diakonia transformatif ini sama dengan bilang buka mata orang buta. Kuatkan kaki orang timpang. Dan berikan dia bisa berjalan dan dia bisa melihat dan dia bisa beraktivitas untuk kasih makan dia pun diri sendiri. Nah itu. Jadi itu transformatif, dia sudah lebih meningkat bagaimana keton diberdayakan untuk tidak lagi minta-minta, tapi keton memberi, mengulurkan tangan untuk memberi. Keton menjadi produser, yang memproduksikan bahan-bahan untuk bisa orang lain makan. Jadi kira itu beta kasih gambaran sekitar ada dalam catatan. Tapi beta kasih gambaran seperti begitu, ada karitatif itu kasih. Nah, ini dipersoalkan banyak orang. Kasih terus habis percuma saja. Ya toh? Orang diberikan bantuan untuk bikin usaha. Habis dia modal. Kasih juga. Keton saya pernah bikin pengamatan, mengapa habis? Tapi memang betul.
Kalau saya kasih 2,5 juta, lalu dia mesti makan dari situ. Dia punya anak mesti sekolah ambil dari situ. Apa tempo yang habis? Nah, misalnya dia mau makan dia ambil dari situ, saya nggak ada yang lain dari situ kecuali dia pun ada gaji atau pensiun ke, ada usaha yang lain. Itu di situ. Jadi misalnya sekarang beta mesti makan pagi nasi kuning, yang don jual nasi kuning, atau makan sari mie dan telur. Sari mie 1 bungkus dan telur 1 bungkus berapa rupiah? Untung sampai itu. Nah, bagaimana ini bisa dilihat? Sehingga bantuan itu bermakna. Itu kan cuma yang karikatif tuh ketemu kasih. Nah, tapi yang reformatif itu semua sedikit meningkat. Jadi bukan saja kasih roti tapi kasih pacul, kasih mata kail supaya mengail, atau tanam jagung supaya bisa tambah-tambah. Nah itu. Beta kira itu saja Ejon, ada nanti Ejon lihat saja. Beta kira beta bisa sampaikan begitu mengenai bantuan. Jadi bantuan itu punya kaitan dengan kolekte. Nah, maksudnya kita memberi sumbangan sukarela berdasarkan rahmat Allah. Jadi kolekte yang kita memberikan di gereja, kita memberikan sukarela berdasarkan rahmat Allah, bukan atas kita mau sendiri. Jadi itu yang memberi bantuan kepada orang itu seperti kita memberi kolekta di gereja, sukarela dan berdasarkan rahmat kasih Allah. Bisa ditangkap. Jadi kita juga paham tentang kolekta-kolekta yang kita memberikan ini. Kita suka saja tuh. Mau dong kasih 2 tangguh, kita taruh 1 sen, sukarela, dan memang itu berdasarkan rahmat Tuhan. Misalnya ini 2 hijau, tapi 2 sama-sama pun kepentingan perpelayanan itu 1 saja nggak apa-apa. Tapi kalau ada 2 hijau 1 hitam, itu mungkin berbeda. Ini untuk PI, itu yang berbeda. Jadi kita mesti memberi dengan berdasarkan kasih karunia Allah dan sukarela. Kita mau ngapa sih bisa taruh 1, misalnya 10.000, beta, tapi memang juga mesti ikut aturan tuh artinya, tapi 10.000 yang bisa dikasih 5.000 untuk kantong 2 yang sama kan bisa 2. Tapi 10.000 kita bisa kasih 1 saja 1 kantong, apa bedanya? Cuma kita malu orang dia kita taruh 1, padahal fungsinya sama. Berbeda kalau ada 2 kantong yang warna berbeda, itu ada punya maksud lain. Ini hanya coba ketemu lihat ini, lalu melihatnya secara baik, ketemu berdasarkan apa yang kita paham. Nah begitu. Saya nggak ada susahnya kan, kolekta itu berikan dengan sukarela dan berdasarkan kasih karunia Allah. Ya, kita memberikan dengan hati yang tulus. Bukan berikan untuk orang dia jam beta kasih 2. Saya bisa, bukan itu. Tapi kita kasih dengan pengertian yang benar. Beta kira itu, beta memberi sedikit gambaran untuk hubung materi hari ini. Ya. Oke. Lalu yang berikut Ebi punya ini hari ini apa ya? Ya.